Hadirin rahimakumullah, fenomena yang terjadi dan fenomena yang terjadi ini bukan hanya saat sekarang, tetapi fenomena ini terjadi sudah teramat lama dan mencuat baru sebagian akhir-akhir ini. Kami bukan menyalahkan dan kita bukan menyalahkan sesama ikhwan. Dari organisasi pun bukan berarti membatasi gerak ikhwan, tetapi ini lebih kepada tanggung jawab ruhaniyah kita selaku pengamal Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah. Dengan kata lain, orang tersesat syariah itu masih mudah diperbaiki. Tetapi kalau tersesat ruhaniyah, non bedana jeung juri mudab-dabun marakayangan. Syariat bisa ditobati dengan syariat. Tetapi kalau hakikat spiritual itu tidak akan bisa kembali. Mudab-dabun marakayangan, tidak akan bisa yang mengembalikan, tidak akan ada yang bisa menolong kecuali orang yang bisa dan telah mengikuti, mengikat kepada ruhaniyah itu sendiri. Oleh karena itu, mengapa di dalam tarekat kita perlu tegas? Mohon maaf, di dalam perjalanan ruhaniyah itu tidak ada kata abu-abu. Tidak ada kata tidak ada kata maklum. Kalau di dalam syariat itu bisa dikatakan maklum, tetapi kalau di dalam ruhaniyah tidak ada kata maklum, karena di situ satu kali tersesat itu tidak akan bisa kembali kecuali kalau ada orang yang bisa mengembalikan. Itulah gambaran Rasulullah bagaimana menuju Allah di dalam Isra dan Mi'raj. Itu selalu dibarengi, ditugaskan oleh Allah oleh malaikat Jibril. Itu peringkat Rasul. Didampingi. Apalagi kita selaku salik yang memang pura-pura salik. Kita mengaku sebagai seorang salik, tetapi tidak pernah melaksanakan suluk. Kalau orang yang salik tidak pernah melaksanakan suluk, bagaimana ruhnya bisa berjalan? Orang yang melaksanakan suluk saja, ruh itu belum tentu bisa berjalan tanpa bantuan mursidnya, pembimbingnya. Tuh. Makanya pantas ulama-ulama tarekat itu, orang yang ada penyimpangan di dalam bertarekat ruhaniyah itu dikatakan itu lebih jahat daripada maksiat lahir. Itu di dalam bertarekat itu, mohon maaf saja, di dalam bertarekat itu perjalanan ruhaniyah itu tidak ada kata istilah bijaksana. Bijaksana itu hanya lahiriahnya saja, manusiawinya. Kalau di dalam itu nggak ada. A, B, B. Itu tidak ada kata ini mah mudah-mudahan nggak bisa. Tidak bisa. Jadi itu perjalanan rohani. Makanya pantas kata Imam Al-Ghazali di dalam Asrarul Adkar, dalam kitab Asrarul Adkar wa Da'wat dikatakan memaknai wala dzikrullahi akbar. Kenapa itu dikatakan dzikrullahi akbar? Karena itu dzikir itu adalah perjalanan ruhaniyah. Di mana ruhaniyah itu sesuatu yang luar biasa yang tanpa kita bisa mengerjakannya dengan sendiri. Perlu ada pembimbing. Nah, pembimbingnya pun pembimbing yang mana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kita telusuri perjalanan para ulama-ulama tarekat, jangankan tarekat, syariat saja, mohon maaf. Bagaimana Imam An-Nawawi
di dalam mazhab Syafi'i sebagai mujtahid fatwa. Karena di dalam mazhab Syafi'i orang-orang yang menanyakan tentang hukum pasti menanyakan fatwanya kepada Imam An-Nawawi. Tetapi bagaimana dia menjawab? Murid-muridnya, pengikut-pengikutnya mengatakan, wahai Syekh, Anda sebetulnya sudah cocok dan Anda sudah pantas mendirikan mazhab tersendiri terlepas dari mazhab Syafi'i. Apa jawab Imam An-Nawawi? Ini syariat fikih. Imam An-Nawawi mengatakan, aku akan lebih aman berjalan di atas mazhab dan mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Itu syariat. Itu syariat. Apalagi di dalam thariqah. Saya tidak akan terlalu jauh menggambarkan itu. Saya mencoba sebagai akhlak di dalam bertarekat. Saya sering berbicara dan ngobrol dengan bebas. Pertama diantaranya ngobrol dengan almarhumah Mak Endah, kakaknya Pangersa Abah. Kemudian sering juga ngobrol bercerita dengan Mayuyu, adiknya Pangersa Abah Anom. Kemudian dengan Madidah. Kalau dengan Abah Nuh sudah jelas, memang saya lama tinggal bersama beliau, mengikuti beliau. Kemudian dengan almarhum Aki Antam dan lain-lain yang memang saksi hidup perjalanan TKN Suryalaya dari mulai Abah Sepuh. Bagaimana kehati-hatian Pangersa Abah, sudah jelas diberikan mandat oleh Pangersa Abah Sepuh sebagai penerus pelanjut mursyid, penyerahan total. Tetapi bagaimana adab di dalam Pangersa Abah, para putranya ditalkin oleh Abah Pakih, para wakil talkin Abah Sepuh, dengan mengatakan bahwa para putranya masih zamannya Abah Sepuh. Dan beliau tidak pernah mengangkat wakil talkin selama wakil talkin Pangersa Abah Sepuh masih ada. Padahal beliau sudah mutlak sebagai mursyid. Itu bagaimana kehati-hatian ruhaniyah, ruh di dalam adab. Bahasa kitanya mah adab. Yang mursyid saja tidak berani mentalkin putranya sendiri selama wakil talqin khalifatul mursyid sebelumnya masih ada. Bayangkan, itu yang sudah jelas mursyid itu ada. Jadi bagaimana keadaan sebaliknya? Orang yang tidak punya mandat dari mursyid beraninya nalkin. Tinggal bandingkan. Tidak perlu ada kebijaksanaan, tidak perlu secara manusiawi. Tinggal di situ saja ada ruhaniyah. Mursyid yang punya hak saja para putranya ditalkin oleh wakil talkin mursyid sebelumnya. Padahal punya hak mutlak. Itu di situ. Satu di situ. Yang kedua selanjutnya Abah Nur. Beliau ditunjuk sebagai wakil talqin. Beliau menolak. Sampai pada akhirnya ada yang datang ke Suryalaya mau ditalqin. Kemudian kata Pangersa Abah, "Jum ke Bandung, Kak Nom di Jalan Bogo." Itu datang ke Pangersa Abah. Datang ke Pangersa Abah, disuruh minta talqin, disuruh ditalqin ke Jalan Bogo. Sudah di Jalan Bogo, disuruh lagi ke Abah, sama Abah bilang, "Kak Nom." Akhirnya balik lagi ke Abah Nur. Akhirnya syarat saat itu Abah Nur
mau pertama kali mentalkin. Dan setelah mau mentalkin itu satu, beliau tidak mangpang mengpeng geus disuruh nalkin ku Abah. Ayo siapa yang mau nalkin? Yuk ngumpul. Beliau tidak mau. Makanya beliau itu ditunjuk sama pangarsa Abah sebagai wakil talkin, tetapi belakangan suratnya tertulis karena beliau menolak. Suatu saat saya bertanya, Bah kenapa menolak? Saat ditunjuk pangarsa Abah, secara lahiriah adab manusiawi, pandangan manusiawi, berarti ke Abah tenurut. Cek lahir ke Abah tenurut. Nah bet diangkat di titah nalkin tapi nggak mau, nolak. Ini pandangannya. Tetapi apa jawaban jawaban Abah? Dek teu gampang nalkin teh. Nganterkeun ruh anu teh nyaho balik kudu nepi ka nyaho balik. Mohon cengen teh Bah pan anu nalkin na Abah eta mah urang mah sakur corong lamun nya bisa. Da hese anu puguh mah saat keur nalkin Abah sieun. Keur nalkin teh asa Abah anu nalkin teh lain Abah anom. Oh. Cek syariat seperti tidak nurut ke Abah. Tapi di dalam ternyata akhlak dan adab dan tanggung jawab ruhaniyah yang luar biasa. Sekali lagi jawabannya, nalkin itu mengantarkan orang yang tidak tahu pulang kepada Allah untuk bisa sampai pulang kepada Allah dan tidak salah jalan. Walaupun kenyataannya pangarsa Abahnya yang nalkin, tapi kata Abah Nur, Abah takut saat mentalkin Abahnya tidak ada, seakan-akan saya yang nalkin. Itu Imam As-Sa'roni di dalam Anwarul Qudsiyah di dalam bab terakhir yang jarang orang baca, yang dibacanya teh diterangkannya teh bab awal wajib orang untuk bermursid kepada mursid yang hidup bagi nu can boga mursid. Eno geus manteu. Mohon maaf saja bagi orang yang belum pernah punya mursid, silahkan cari mursid yang hidup, tapi yang benar-benar mursid. Tapi kalau mursid banyak, tapi yang kamil mukamil tidak bisa. Silakan. Bagi orang yang sudah punya mursid, tidak wajib lagi kepada yang hidup. Imam Sa'roni mengatakan di dalam Anwarul Qudsiyah di bab akhir, mudah-mudahan Pak Haji Andi Mujahidin bisa cepat menyelesaikan tugas di Abah Nur untuk menerjemahkan itu. Dikatakan bahwa haram seorang salik mengubah kecintaannya kepada mursidnya. Realitanya bagaimana? Kita lihat saja sejarah, silakan tanyakan. Abah Pakih, Abah Dula, beliau itu sebagai wakil talkin Abah Sepuh. Apakah dia beat lagi ke Abah Hanom? Tidak. Dan di saat ada Abah Hanom masih nalkin, berarti ngelewatan Abah Hanom atuh. Tapi dia nurut tabaruk, adab mursid. Karena mursid dengan mursid itu adalah sederajat dan saling menghormati. Mengapa Abah Pakih begitu menghormati ke Abah, tapi secara kasarnya tidak langsung bermursid kepada pangarsa Abah? Berarti kalau dia langsung bermursid kepada pangarsa Abah, Abah Hanom nih bro, pindah mursid. Sementara Abah Pakih sama Abah Hanom belum diangkat menjadi wakil talkin. Berarti saat dia Abah Sepuh sebagai wakil talkin, kemudian diangkat sama pangarsa kemudian berhidup langsung kepada pangarsa Abah, bermursidnya kepada Abah Hanom, kemudian pangarsa Abah tidak mengeluarkan maklumat dan mengangkat Abah Pakih umpama sebagai wakil talkin, berarti dia berhak lagi nggak nalkin? Tidak, karena dia bermursid ke Abah Hanom dan Abah Hanom tidak mengangkatnya sebagai wakil talkin. Tapi beliau menalkin saat ada pangarsa
Abah. Karena apa? Mursyid beliau di dalam dirinya adalah anak sahabat sepuh. Tetapi dia nurut ke abah anu hikmat. Itulah adab. Adab mursyid kepada mursyid dan adab murid mursyid yang ini kepada mursyid yang berikut, itu ada adab, itu ruhaniyah. Sama dengan seorang murid hikmat kepada keluarga daripada mursyidnya. Itu ya mohon maaf saja punten. Ini kalau bicara tentang itu, kita mursyid kita itu siapa? Pangsa abah. Betul nggak? Oh. Mursyid kita pangsa abah. Ai umi guru orang lain. Lain, dah guru orang mah abah. Pak Haji Baban, Ahlul Bait guru lain. Guru orang lain. Tapi maha orang kudu hormat, kudu khidmat. Sabab khidmat seorang murid kudu sarua khidmat ka mursyidna jeung ka Ahlul Bait. Nah, gitu. Umi lain guru orang, lain mursyid orang. Mursyid orang mah abah. Pak Haji Baban bukan mursyid, bukan. Da mursyid orang mah abah. Para putra abah lain mursyid orang. Mursyid orang mah pangarsa abah. Tapi eta Ahlul Bait pangarsa abah. Adab ruhaniyah kudu sarua jeung ka dieu. Nah, itu abah pakih dulu ka pangarsa abah. Adabna teh kitu. Ayeuna urang pangarsa abah. Aya keneh para wakil talqina. Aya nu hakna ngangkat wakil talqin saha? Mursyid. Lamun aya anu ngangkat wakil talqin lain mursyid berarti anu ngaku mursyid teh ngan teu wani terang-terangan. Sembunyi. Itu. Suul adab rampok kelas berat. Namun dina Tanwirul Qulub mah disebutna teh rajana penyamun, bayangkeun. Raja rampok. Syariat bisa disembuhkan, bisa ditaubati dengan apa? Di dalam manqobah. Itu kan rampok syariat. Bisa diperbaiki dengan lahiriah. Tetapi kalau rusak akhlak ruhannya itu susah. Nepi ka ayeuna ge kan aya we nu hayang-hayang keneh jadi badal talqin, nepi ka nawar-nawarkeun hayang nalkin. Padahal nu ngangkatna lain mursyid. Ayanya. Aya kan cenah kadengeun. Emang gampang nalkin teh. Ai saukur nyebutkeun nya tinggal ngarekam tinu nalkin bisa. Ada di itu bisa aja. Syukur hayang nalkin mas, sok lah hayang nalkin, hayang latifah sabarigi sakalian, sakaliguskeun sok minimal 2 tahun pika 5, kuring ge bisa. Teu kudu hayang diangkat di badal talqin. Tapi anu jadi persoalanana bisa henteu nganterkeun ruh ka guruna. Eta beberat. Nyambungkeun. Nu berat eta nyambungkeun anak komo nyambungkeun ka Allah. Kese teh di dieu. Jadi punten ka ikhwan, pemangku manakib, LDTKN, urusan ruhaniyah ka guru mursyid tong aya istilah bijaksana. Itu ruhaniyah mah sakali tiko sewat riweuh kumaha nulunganana. Aya jelema masalah di penjara boga duit tinggal nebus kan gitunya. Atau nungguan waktuna. Cik lamun jelema maot marakayangan kumaha menerkeunana deui. Oh sok aya nu jelema nu maot kadangkala marakayangan di mana aya segitunya. Aya. Hese malikeunana menerkeun nyampurnakeunana teh. Kajian kiai apal puluhan kitab jantan tuh bisa. Tapi nu apal jalma kana ruh malikeunana juk maneh balik ke alamna juk ka ditu cep dianterkeun bisa. Tah urang nu dek minalkin teh bisa kitu henteu. Diri sorangan ge masih keneh teu nyaho balik. Rek jajagohanan dikir warek nanaonan gitu.
Baik disebut sombong-sombong kan baik. Lamun jelema nu ngaku sombong, nepi ngaku wali disumputkeun, wani nalkin, wani segala macam berarti sombong, ngarasa geus marifat. Nu kitu mah kudu dibere leuwih. Lamun kudu teh nyaho mah beuki asa ka alam, aing jadi mamana euy narurut kieu-kieu, beuki. Jelema nu polontong mah bila perlu panggih tonyok sekaligus cicing ramal polontong deui. Itu. Makalah kapunten. Ya, gitu. Ya mah datang punten, beuki we cik lah sabatang euy. Beuki kitu we tungtung teh. Tapi lem kurang naon bal. Meureun mayang teh paling minimal melong meureun nya. Galak tuh. Nah, makanya pantas dulu Abah Nur menginginkan mengaktifkan para pemuda. Ayo riadoh, ayo riadoh, ayo riadoh. Baru tiap riadoh padahal mohon maaf saja. Abah Nur itu sudah dikasih mandat sama dari Abah Sepuh, dari Abah Anom untuk memberikan riadoh pelajaran-pelajaran TKN Suryalaya. Tetapi kami dari budaya di segala macam yang pernah melaksanakan riadoh, padahal Abah Nur telah diberikan mandat penuh oleh Abah Sepuh, oleh bangsa Abah Anom. Tetapi saat saya muriadoh, apa coba kata Abah Nur? Jugde ke Abah. Datang ke Abah minta, Bah, saya muriadoh ini segala macam. Udah beres di situ, cerita ke Abah, syukur. Jug ka Enom. Balik dari ke Bogor. Bah, nah itu padahal mah gampilnya. Atuh tieu teh kudu ka Suryalaya heula geus di Bogor bere jeung kita, tapi juga. Tu Abah nu dire mandat bae kitu. Ieu mah riadoh can nyaho bari ngarang. Ngarang. Oleh karena itu di situ. Datang ke Abah Anom, juga Enom, datang bere. Datang. Pas terakhir beberapa hari lagi saat pengersa Abah Abah Nur mau wafat, saya kebetulan ngobrol berdua. Itu yang anehnya saya bagi Abah Nur bilang, "Dek, berat pengemban amanah teh. Abah teh sanggup." Nah, Abah berarti Abah Anom teh nunjuk pangersa di antarana jadi pengemban amanah teh. Berarti Abah teh sanggup, teu bisa deh. Da Abah teh lain, Abah Anom. Lain gagah. Padahal urang mah kumaha aing euy, kumaha urang euy ka dieu. Oh, rek sanggup teh nurut ku pengemban amanah. Abah Nur bilang berat deh. Da Abah lain Abah Anom. Nya teras kumaha tuh Bah pami kitu? Ku Abah bari disangakeun deui ka Abah Anom. Berat ya teh deh, lain urusan luar. Ternyata berat urusan jero. Ternyata mungkin melihat muridna nu ayeuna teh loba nu nyarimpang kawas kieu. Berat dek kumat bade kumat tuh Bah ayeuna. Bade disangakeun deui ka Abah. Bade diwangsulkeun deui eta amanat ti Abah teh. Saya berpikir na diwangsulkeun deui pikiran cek lahiriah. Apaan Abah Anom atas ngantunkeun sing horeng terek dianterkeun anjeunna angkat ka ditu nganterkeun eta. Dua dinten tidinya nganturkeun. Jadi nu dibere mandat oge kitu berat sieuna. Ari ieu menjadi asa mangpang-mangpung. Wah, orang jadi pengemban amanah. Oh, bapak orang di pengemban amanah. Oh iya dulur orang pengemban amanah. Ngamangpaatkeun asa anu Abah Nur mah lain kitu. Sieun. Itunya. Bisa anu jadi badalkan katalkin batal hayang keneh wae nalkin tah. Itu. Salam baliknya. Salam baliknya. Jadi di situ itu yang ternyata paling berat di situ rohaniyah yang paling berat. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan fenomena ini mulai muncul, padahal ternyata isunya itu dari tahun 2016 itu udah banyak berkeliaran bergentayangan seperti itu yang menjadi kasihan. Ikhwan anu kabobodo nu anyar ruhna keur haus otakna belet ngaji henteu.
tungtung nate hasbunallah wa ni'mal wakil teh jadi ya kaliru ya katipu ya kaliru ya katipu geus beres teh kena tijari ke ya nasib dina tanbih disebutkeun eta teh sagala rupa ge hasil amal perbuatanna nana aipat ari geus kapanggih pagaweanana nyalahkeun mereka pangeran diuji geus ya teh diuji. Jadi lamun aya anu karena perbuatanana lain ujian. Lain musibah. Lain. Pamolah sorangan cik tanbih. Tong siga sok bijaksana tapi jadi nyalahkan ke pangeran. Cek pangeran teh teuing gitu. Uji mana anu kitu salah-salah gitu. Itu diuji ke mengkol. Itu diuji ke mengkol ya itu. Nah di situ. Makanya sekali lagi mudah-mudahan kita semua yuk wa'tasimu bihablillah sejauh mana kita mengucap sing paguh we ka Abah teh selama pokoknya kalau bagi kita selama wakil talkin pangersa Abah masih ada tong percaya kanu ngaku wakil talkin nu disumputkeun anu nalkin di luar anu diangkat ke pangersa Abah rek jadi rek jadi disebut badal rek disebut wadal terserah tong percaya selama masih wakil talkin pangersa Abah masih aya tong kalidir tong percaya kanu lain Allahumma salli ala nabiyyin hashimin Muhammadin wa ala alihi wa sallim